Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali kemarin seperti yang sudah disampaikan pada surat undangan bahwa Bapak Ibu diminta untuk mengunduh file MPPH. Sudah pada mengunduh semua, nggih? Ini teman-teman operator bisa sambil membuka, bisa sambil praktek bagaimana cara untuk membuat MPPH. MPPH di sini adalah matrik peran dan hasil yang nanti dibuat oleh sekolah yang berisi MPPH dan SKP oleh masing-masing ASN di sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu untuk SKP itu masing-masing ASN membuat satu file atau satu SKP per ASN, tetapi pada tahun ini pada pengaplikasian di e-kinerja ini MPPH ini dibuat hanya satu per sekolah dan ini tidak perlu di print karena hanya sebagai bantuan atau media pembantu untuk menginputkan SKP di aplikasi e-kinerja. Pada file MPPH ini bisa sambil dibuka, langsung kita praktek aja sambil nanti saya jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Barangkali kemarin juga sudah ada yang belajar untuk mengerjakannya, tapi ada kendala. Mari kita ulas bersama-sama. Yang pertama ada halaman cover. Halaman cover ini nanti diisi nama kepala sekolah dan nama identitasnya dan nama SD-nya untuk periode penilaian 3 Januari sampai 31 Desember 2022. Untuk lembar cover ini hanya mengganti nama identitas kepala sekolah dan nama kepala sekolahnya saja. Tidak ada masalah ya di covernya. Kemudian berikutnya sheet nominasi. Di sebelah cover itu ada nominasi. Judulnya adalah daftar SKP PNS dan PPPK tahun 2022 SD negeri mana, tergantung dari unit kerja Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 1 adalah nama kepala sekolahnya. Baik itu kepala sekolah yang definitif maupun yang PLT, semuanya harus diisikan di nomor 1. Bedanya adalah di jabatannya saja. Kalau yang PLT ditambahi PLT kepala SD. Sedangkan yang definitif cukup kepala SD saja. Ini contoh saya pakai SD Purwosari karena kepalanya PLT, maka jabatannya di sini adalah PLT kepala SD. Kemudian di bawahnya adalah nama-nama ASN, baik itu PNS dan P3K. Agar lebih mudah, dipisah-pisah dulu untuk yang guru kelas berada di paling atas, ini guru kelas semua. Kemudian berikutnya guru mapel. Kalau ada guru pencas ya diisi guru pencas, ada guru PAI ya PAI. Jadi isinya di daftar SKP PNS dan PPK ini adalah kepala sekolah baik itu definitif maupun PLT dan guru-guru kelas dan guru mapel PNS dan PPK di unit kerja tersebut. Jadi yang GTT atau PTT tidak dimasukkan di sini. Untuk daftar ini jelas nih, hanya mengisikan daftar nama saja. Kemudian kita lanjut ke matrik peran hasil. Matrik peran hasil ini adalah breakdown atau istilahnya apa nih? Turunan dari SKP atasan. Untuk atasan langsung di dinas pendidikan kan ada kepala dinas, kemudian bawahnya adalah kepala bidang, kemudian turun lagi ke kepala sekolah, kemudian turun lagi ke guru kelas atau guru mapel. Karena di dinas itu tidak ada kepala bidangnya, jadi kepala bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan itu kosong, tidak ada PLT-nya dan tidak ada yang definitif. Maka untuk nama penjabat kepala bidang diisi kepala dinas. Di sini namanya Pak Nanda Cahyadi pribadi. Diisikan di sini sebagai kepala bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan karena
penjabat untuk kepala bidangnya tidak ada, baik itu yang definitif tidak ada, yang PLT juga tidak ada. Maka nama di sini yang seharusnya diisi nama kepala bidang, maka diisikan oleh nama kepala dinas. Kemudian SKP yang bisa di breakdown adalah SKP yang ini, yang warna kuning ini. Ini SKP kepala bidang. SKP dari kepala bidang binaan guru dan tenaga pendidikan yang diturunkan nanti kepada kepala satuan pendidikan. Kalau di SD ya untuk kepala SD. Jadi nanti kepala SD breakdown SKP-nya mengambil dari SKP yang ini, terlaksananya program pendidik dan tenaga pendidikan sesuai standar pelayanan minimal. Kalau yang kemarin download lebih awal mungkin tidak ada sesuai standar pelayanan minimal. Sekarang ditambahkan kalau yang belum ada. Kemudian di bawahnya yang ini nanti tidak perlu diganti nggih, sudah patokan ini tidak perlu diganti. Yang bawahnya jabatan kepala satuan pendidikan. Di sini ada nama di sini diisikan nama kepala sekolahnya. Mungkin kalau yang dinominasi sudah diisikan, untuk yang di sini sudah otomatis terisi karena itu sudah saya rumus. Sudah terisi oleh nama kepala sekolah. Kemudian SKP kepala sekolah yang pertama, hasil breakdown dari terlaksananya program pendidik dan tenaga pendidikan sesuai standar pelayanan minimal adalah yang pertama, tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian guru dan tenaga pendidik. Ini SKP yang nomor 1. Dan yang nomor 2, tersusunnya dokumen perencanaan kurikulum SD sesuai dengan Permendikbud nomor, ini contoh saya kasih nomor 56 tahun 2022. Ini untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Sedangkan yang melaksanakan kurikulum 13 itu Permendikbudnya saya lupa nomor berapa, nanti bisa diganti disesuaikan. Kemudian berikutnya terlaksananya supervisi kepada tenaga administrasi terkait pelaksanaan administrasi sekolah. Ini juga SKP pokok kepala sekolah. Yang berikutnya terlaksananya supervisi pelaksanaan pembelajaran pada guru dan tenaga pendidikan. Berikutnya terlaksananya program pengembangan guru dan tenaga pendidikan. Berikutnya terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik. Itu aja untuk SKP kepala sekolah, tidak perlu dikurangi dan tidak perlu ditambahi. Sudah dipatok seperti itu khusus untuk kepala sekolah. Sudah jelas ya untuk kepala sekolah, tinggal nyalin ini aja, tinggal ganti nama karena SKP-nya sudah dibuatkan. Kemudian yang bawahnya adalah berisi guru kelas. Guru kelas yang ASN semuanya diisikan di sini. Ini saya contohkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 guru kelas, baik itu PNS dan P3K, saya isikan di sini. Kemudian SKP-nya breakdown dari yang ini, terlaksananya supervisi pelaksanaan pembelajaran kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah breakdown untuk guru kelas. Breakdown SKP berikutnya adalah terlaksananya program pengembangan guru dan tenaga kependidikan. Nah ini, breakdownnya ini dan ini ada dua SKP yang nanti SKP kepala sekolah di breakdown kepada guru. Nanti dua SKP kepala sekolah ini di breakdown untuk membuat SKP guru. Untuk yang pertama, yang terlaksananya supervisi pelaksana pembelajaran kepada guru dan tenaga pendidikan. Contoh, ini guru kelas Bu Hartini. Bu Hartini ini contohnya untuk 1, 2, 3, 4 seperti ini. SKP yang nomor 1, tersusunnya laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP. Itu kalau yang contohnya K13 ya. Kalau untuk yang kurikulum Merdeka mungkin sesuai dengan capaian pembelajaran. Nanti disesuaikan. Bisa RPP, bisa CP, tergantung nanti kurikulum yang diajarkan oleh guru tersebut. Makanya di sini saya blok biru itu nanti diganti sesuai dengan yang diampu oleh guru. Kemudian berikutnya tersusunnya laporan evaluasi hasil pembelajaran.
Berikutnya lagi tersusunnya laporan analisis hasil pembelajaran siswa, dan yang terakhir adalah tersusunnya laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian siswa. Ini adalah SKP untuk guru. 1, 2, 3, 4 tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, ini aja. Karena semua guru melaksanakan semua. Berikutnya, yang breakdown dari terlaksananya program pengembangan guru dan tenaga pendidikan, ini mungkin berbeda untuk tiap-tiap guru. Yang pertama adalah laporan hasil kegiatan pengembangan diri. Silakan diisikan apabila guru tersebut melaksanakan kegiatan pengembangan diri. Silakan dihapus apabila tidak mempunyai kegiatan pengembangan diri. Yang berikutnya laporan diklat atau workshop peningkatan mutu. Ini juga sama. Silakan diisikan apabila melaksanakan diklat atau workshop peningkatan mutu. Karena ini membuat SKP-nya seharusnya di bulan Januari tetapi dibuat di bulan Desember, maka hasil dari atau rencana ini pasti valid sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Karena sekarang sudah bulan Desember, berarti sudah bisa menghitung atau mencari pengembangan diri ataupun workshop diklat yang dilaksanakan selama tahun 2022. Jadi jelas ya untuk membuat SKP guru kelas, tinggal ini aja sudah dibuatkan, tinggal menghapus yang laporan-laporan apabila guru tersebut tidak melaksanakan. Kemudian yang di bawahnya guru kelas berikutnya, sesuai dengan yang diisikan di nominasi ini. Guru kelasnya ada berapa, nanti diisikan di sini semua. Untuk rencana kerja sama seperti yang tadi. Baik itu PNS dan P3K ininya sama SKP-nya. Kalau guru kelas sudah diisikan semua, berikutnya adalah guru, karena di sini tidak, saya contoh ini cuma contoh ya. Contoh di sini tidak ada guru penjas yang ASN. Adanya hanya guru PAI. Kita isikan dulu guru PAI. Untuk SKP-nya juga sama, yang berbeda adalah jabatannya guru PAI, nama, kemudian di sini SKP-nya sama. Karena guru PAI di sini ada 2, maka di sini saya juga mengisikan 2, ada 2 guru PAI. Kemudian guru penjas, karena di sini tidak ada guru penjas, maka di matrik peran dan hasil saya kasih silang, tanda silang, kemudian saya blok warna kuning. Ini tandanya adalah tidak ada penjabat ASN di sekolah tersebut. Sama seperti tadi, apabila guru PAI-nya tidak ada yang ASN, maka guru PAI-nya disilang seperti ini. Kalau guru kelas kan pasti ada, tidak ada yang silang kuning karena semuanya ada guru kelas ASN. Yang berbeda mungkin ada yang guru PAI-nya ada yang guru PAI-nya tidak ada atau guru penjasnya yang tidak ada. Tinggal nanti menyesuaikan yang tidak ada disilang kemudian di blok warna kuning. Berikutnya tenaga administrasi sekolah, karena tidak ada yang ASN maka di sini di blok warna kuning. Termasuk petugas perpustakaan dan penjaga sekolah. Di sini disilang kemudian di blok warna kuning karena tidak ada penjabatnya. Untuk materi peran dan hasil sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya, karena hanya mengganti nama dan mengganti niki laporan untuk pengembangan diri dan diklat saja. Jadi nanti kepala sekolah menanyakan kepada guru-guru ASN-nya program pengembangan apa saja yang dilaksanakan selama tahun 2022. Nanti akan sebagai dasar untuk membuat SKP di sini. Kalau guru tersebut tidak mempunyai program, ya ini dihapus. Tetapi kalau gurunya mempunyai semua program, maka ini tidak perlu dihapus. Jadi yang dimasukkan di materi peran dan hasil di sini adalah nama-nama guru yang ada di nominasi ini. Yang di nominasi ini kan guru PNS dan P3K. Yang non PNS atau non ASN tidak dimasukkan di sini, tidak dimasukkan di materi peran dan hasil juga.
Ya, termasuk ketika ada guru penjas, di sini ada gurunya tetapi GTT, maka di sini tetap disilang karena gurunya bukan ASN. Berikutnya ada sheet SKP. Di sini sudah urut SKP kepala sekolah dan SKP guru-gurunya. Ini sudah saya namain guru-guru agar nanti tidak salah untuk memasukkan SKP-nya. Padahal isinya nanti sama, tetapi nanti yang berbeda adalah data pegawai yang dinilai. Kita mulai dari SKP kepala sekolah. Untuk SKP kepala sekolah di sini ada judulnya sasaran kinerja pegawai pendekatan hasil kerja kuantitatif guru ahli muda. Guru ahli muda ini nanti disesuaikan dengan jabatan kepala sekolahnya, jabatan guru kepala sekolahnya. Misal karena ini 3D maka guru ahli muda. Kalau 3A 3B adalah guru pertama, 3C 3D guru ahli muda dan 4A 4B guru ahli madya. Nanti disesuaikan untuk di judulnya. Kemudian periode penilaian tanggal 3 Januari sampai 31 Desember 2022. Oke, sudah sesuai di situ, tidak perlu dirubah. Kemudian pegawai yang dinilai ini sebenarnya sudah ngeling ke nominasi di sini. Jadi ketika nanti diisikan nominasi di SKP-nya juga nanti otomatis terisi. Nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Di sini jelas ya, ini adalah data pegawai atau data kepala sekolah. Meskipun itu kepala PLT juga diisikan di SKP-nya. Bedanya di sini jabatannya PLT kepala SD untuk yang PLT. Kemudian sekarang ke isian SKP-nya. Sebenarnya untuk isian SKP ini hanya memindahkan dari matrik peran dan hasil. Contohnya, ini rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Di sini adalah terlaksananya program pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Ini adalah dari sini. Dari atasan langsungnya. Atasan langsung kepala sekolah adalah ini. Terlaksananya program pendidik dan tenaga pendidikan sesuai standar pelayanan minimal. Ini adalah SKP yang bisa diintervensi oleh kepala sekolah dari atasan langsungnya. Ini diisikan di sini. Jadi tidak perlu mengubah ya, karena di sini sudah mungkin sudah tidak ada yang merubah lagi karena ini sudah ditentukan. Kemudian rencana kinerjanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah rencana kinerja yang tadi dibuat di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk SKP kepala sekolah tidak perlu merubah rencana kinerjanya karena tadi sudah ditentukan di matrik peran dan hasilnya. Kemudian mungkin nanti yang berbeda adalah di indikatornya. Indikatornya nanti diisi disesuaikan dengan kondisi masing-masing kepala sekolah. Boleh sama seperti ini, boleh berbeda. Karena mungkin berbeda terutama untuk pelaksanaan program pengembangan guru dan tenaga pendidikan. Ini contoh apabila kepala sekolah melaksanakan laporan PIKI ini apa? PIKI, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Apabila membuat publikasi atau karya ilmiah silahkan diisikan di sini atau juga laporan-laporan yang lain bisa diisikan di sini disesuaikan. Kemudian target adalah hasilnya. Program sekolah mungkin 1 tahun itu 1 laporan. Kemudian persentase capaian di sini 80 sampai 100%. Kemudian waktu pelaksanaannya 12 bulan. Boleh sama seperti ini, boleh berbeda. Di sini ada contoh laporan sarana dan prasarana sekolah. Ini membuat 2 laporan. Karena mungkin membuatnya per semester. Kalau membuatnya per tahun ya di sini 1 laporan. Begitu seterusnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing kepala sekolah. Kemudian untuk tugas tambahannya kosong saja. Di sini tidak perlu dirubah. Ini juga nanti dilihat pejabat penilai kinerjanya sudah sesuai atau belum. Kemudian pegawai yang dinilai adalah
kepala sekolah tersebut. Untuk SKP kepala sekolah ada pertanyaan? Mboten nonton nggih, karena hanya memindah dari matrik peran dan hasil dan mengisi indikator dan target sesuai kepala sekolah masing-masing. Untuk yang berikutnya adalah SKP guru. Di sini nanti di sheet ini sampai sheet paling pojok terakhir adalah SKP guru yang dimasukkan di sini, yang dinominasi. Jadi di sini ada 10 guru, maka nanti SKP-nya juga ada 10. SKP guru 1, guru 2, guru 3, guru 4, guru 5, guru 6 sampai guru 10. Semuanya dimasukkan di sini. Yang pertama contoh SKP Bu Hartini. Di sini nomor 1 Bu Hartini. SKP yang di breakdown dari kepala sekolah adalah terlaksananya supervisi pelaksanaan pembelajaran kepada guru dan tenaga kependidikan. Di sini diisikan di kolom nomor 2, terlaksananya supervisi pelaksanaan pembelajaran kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, terlaksana program pengembangan guru dan tenaga kependidikan. Kita melihat di matrik peran dan hasil lah ini. Ini adalah SKP dari kepala sekolah yang di breakdown ke SKP guru. Terlaksananya program pengembangan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian bagaimana apabila guru itu tidak melaksanakan program pengembangan? Nah ini dihapus saja, ini nggak usah yang di MPPH dihapus. Kemudian di SKP-nya juga dihapus. Ini kolomnya dihapus gini aja nggak apa-apa, langsung di delete. Nah, atau mau dihapus tabelnya juga nggak apa-apa, dihapus barisnya seperti ini, delete juga boleh, nggak apa-apa. Jadi karena guru ini tidak mempunyai program pengembangan, maka di sini SKP-nya hanya 1 saja, yang utama hanya 1, yaitu terlaksananya supervisi pelaksanaan pembelajaran kepada guru dan tenaga kependidikan. Tetapi apabila guru tersebut mempunyai program pengembangan, maka di sini ada 2 contohnya ini. Ada yang nomor 1 terlaksana supervisi, yang kedua terlaksananya program pengembangan. Bedanya hanya itu. Kemudian untuk rencana kinerjanya ini sama dengan yang di MEPH, terlaksana laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP, karena di sini tadi diisikan RPP 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang nomor 2-nya contoh ini melaksanakan pengembangan diri, maka di sini ada 2, 1, 2 sesuai dengan MPPH-nya 1, 2. Kemudian indikatornya juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing guru. Di sini sesuai dengan RPP atau CP. Indikatornya jumlah laporan perencanaan, mungkin 1 laporan tahunan atau laporan bulanan atau laporan apa. Di sini diisi bebas sesuai dengan yang dikerjakan oleh masing-masing guru. Untuk persentase capaian program di sini sama 80 sampai 100%, semua tidak perlu diubah. Nanti yang diubah adalah jumlah laporan dan jumlah waktunya. Contoh ini 1 laporan, waktunya kok cuma 2 bulan ya, karena guru ini membuat laporan ini sejumlah 1 laporan, waktu pembuatannya hanya 2 bulan. Kalau 1 tahun membuatnya ya ini diganti 12 bulan. Yang kedua contoh tersusunnya laporan evaluasi hasil pembelajaran. Ini contohnya 1 laporan. Kalau gurunya membuat 2 laporan ya di sini 2 laporan. Tergantung dari masing-masing guru. Kemudian yang berikutnya yang bawahnya tidak perlu dirubah, langsung ke pejabat yang dinilainya siapa, kemudian atasan pejabat penilai kinerjanya siapa. Demikian untuk yang PNS.
Kemudian untuk yang P3K seperti apa? Untuk yang P3K, contoh di sini yang P3K siapa? Contoh P3K ini Nisa nggih, Nisa. Contoh Nisa, niki Nisa kan P3K. Untuk pengerjaannya sama, yang berbeda hanya periode penilaiannya saja. Untuk yang P3K, periode penilaian 28 April sampai dengan 31 Desember. Untuk pengerjaan SKP-nya sama. Mungkin nanti yang berbeda di targetnya. Di sini tidak mungkin 12 bulan karena mulai dari bulan April. Bulan April aja sudah di akhir bulan. Berarti aktifnya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di sini adalah 8 bulan. Kalau dicontoh ini masih 12 bulan karena belum saya ganti. Jadi yang dihitung di sini untuk pengaman diri adalah yang mulai dari 28 April sampai 31 Desember. Seandainya guru tersebut mempunyai pengembangan diri di bulan Februari, kan belum P3K. Kecuali kalau yang P3K yang tahun 2020. Yang periode pertama itu sama dengan yang PNS. Periodenya 3 Januari sampai 31 Desember. Untuk yang P3K yang baru, yang periode kedua, itu 28 April sampai 31 Desember. Ada lagi pertanyaan? Mboten-mboten nggih wong mudah nih. Kalau tidak ada, berarti untuk membuat MPPH dan SKP selesai. Ya, nggih selesai nih dikerjakan nggak sampai 1 jam selesai kok nih. Nanti yang lama di aplikasi e-kinerjanya. Atau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ke e-kinerja. Betul nonton nggih? Sudah jelas semua. Mungkin nanti di perjalanan apabila menemui kendala bisa japri saya. Nggih, leres. Sekarang SKP dibuat jadi satu MPPH dalam satu file untuk satu sekolah. Nggih. Jadi SKP kepala sekolah dan SKP guru jadi satu. Jadi satu file. Untuk pengisian ini bisa dirumus atau bisa di copy, bebas tergantung teknik yang nanti mau digunakan oleh operator atau oleh siapa yang nanti mengerjakan. Oke. Tidak, tetap dari 3 Januari sampai 31 Desember. Karena ketika nanti kita pilih PLT 3 Januari, kita nanti dadak kangelan minta tanda tangan kepala sekolah yang lama. Oke. Untuk yang PLT tetap sama 3 Januari sampai 31 Desember. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ke e-kinerja.